oleh Tuhannya Yesus. Tidak ada lagi orang. Kita mau bertahan live juga. Tidak ada OT yang naik. Kalau kita naik bagaimana ya teman-teman? Apakah kita naik ke komal-komal saja? Kita datangi komal-komal Oten? Soalnya live kenapa pembatasan terus? Apa-apa kita kultum aja bang. Iya kultum apa ya? Wah abang yang lebih berilmu daripada saya. Tidak ada ilmu saya ini. Oten bilang Oloding tidak ada ilmu. Sekali. Ya pesan saya cuma itu teman-temannya. Kita manusia, kita orang Islam ini kan ketika lahir diajankan, ketika mati disolatkan. Ya, berarti ulama mengatakan hidup kita di antara azan dengan solat. Kalau sudah azan tidak lama lagi solat, gitu. Dan kita semua yang ada di sini maupun di luar sana itu semua sudah diazankan. Tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Makanya sebelum kita disolatkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Kalau satu hari tidak mampu bikin kebaikan, jangan kita bikin keburukan. Itu belajar dari hal yang kecil teman-teman. Karena yang menilai baik dan buruknya kita ini Allah. Karena terkadang kita melakukan satu kebaikan tetapi kawan-kawan melihat itu, wah kau itu berbuat buruk saja. Begitu. Kebaikan menurut kita lain, kebaikan menurut Allah itu lain. Begitu teman-teman. Jadi tetap mencari ridho Allah bukan mencari ridho manusia ya. Wasabiquna awalun minal muhadzirin wal ansor walladzina tabauhum bil ihsan wa radiyallahu anhu wa radu'an. Biar kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hakikatnya kita manusia ini adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Sampaikanlah hal-hal yang hak kepada orang-orang yang batil. Karena dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu menduakan Tuhan. Kristen ini bukan menduakan Tuhan lagi, tetapi menigakan Tuhan. Bahaya ini. Mereka ini menigakan Tuhan. Ini entah bagaimana cara Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jangan lupa teman-teman sambil ngopi sore-sore. Ya Allah ya Rabbi, nikmatnya minta ampun. Kita cari-cari Oten di PKPK dulu ya. Siapa tahu ada Oten. Punaka Oten Bang Loding? Iya. Halo, selamat sore Bang. Dari mana ini semua? Ini saya kenal dari Gimana ada apa yang begitu? Selamat sore, dari mana semua dari tadi? Cari yang Oten-Oten bagus teman-teman. Mana Oten ini? Oke.
Adakah Komal yang buka yang boleh kita diskusikan ini? Kenapa pembatasan terus saya ini? Kenapa ya? Apa yang membuat sehingga kita kena pembatasan begini teman-teman? Ya mungkin ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak ya kenapa kita kena pembatasan ya? Bikin Bang Mantau. Dari mana Anda tahu kalau Anda anak bapak mamanya Anda? Bisa jadi Anda itu anak pungut. Bisa jadi Anda itu anak adopsi. Dari tong sampah diambil. Kenapa? Karena Anda tidak menyaksikan bapak mama Anda bercinta lagi bikin Anda. Ya kan? Coba. Perlu dipertanyaan. Coba tes darah dulu. Tes DNA. Kau anak siapa? Coba. Tes DNA dulu ya. Emang kami percaya kau anak bapakmu, anak mamamu. Emang kau menyaksikan waktu bapakmu, mamamu lagi ajib. Emang kau menyaksikan? Kau menyaksikan bapak mamamu bercinta bikin kau? Kan gak kau saksikan kan? Nah, bisa jadi kau anak tukang sampah diadopsi. Bisa jadi kau anak pemulung diadopsi. Ya kan? Siapa yang percaya? Kami gak percaya kau anak bapak mamamu. Kayak mana kami percaya kau sendiri aja tidak menyaksikan? Tuh, yang pertama tes COVID pula, tes DNA weh. COVID. Yang kedua, pada saat si Gabriel, banyak ini kok kena banyak kan? Yang ini aja nanti yang ini aja. Yang ini sebelum itu ya ini. Yohanes 17:8 ya, inilah hidup kekaisaran. Segala firman yang kau sampaikan padaku telah kusampaikan. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya dan mereka tahu betul bahwa aku datang kepadamu. Ini Yesus menyampaikan firman. Siapa saksinya pada saat Yesus mendapatkan firman? Siapa saksinya? Pada saat Yesus menyampaikan firman, dia itu dapat firman dari Bapa. Siapa yang menyaksikan? Bisa jadi itu karangan Yesus sendiri. Bisa jadi itu akal-akalan Yesus sendiri. Kan gak ada yang menyaksikan. Tuh, ini yang terakhir. Pegangan. Pada saat si Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, "Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua." Pertanyaannya, siapa yang percaya, siapa yang menyaksikan? Pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia akan mengandung, siapa yang menyaksikan? Bisa jadi yang dikandung Maria anak Gabriel. Bisa jadi yang dikandung Maria anak Yusuf. Bisa jadi yang dikandung Maria anak Harom. Karena tidak ada yang menyaksikan. Pada saat Gabriel datang menyampaikan firman, gak ada yang menyaksikan. Itu anak yang dikandung Maria itu kok bisa kalian tuhankan, sementara tidak ada yang menyaksikan bahwa itu dikandung oleh daripada Roh Kudus. Roh Kudus katanya kan di dalam kandungan Maria. Siapa yang percaya? Siapa yang menyaksikan? Orang kami gak menyaksikan, engkau menyaksikan, kan gak ada saksi kan? Makanya kau jangan bahas saksi. Ya, Bang Mantau, saranku tes DNA nanti abangnya. Curiga aku kau bukan anak bapak mamamu, karena kau kan gak menyaksikannya kan? Silakan dibantah, Bang Mantau. Baik, saya pikir hal yang sama juga kalau host begitu ya, host juga nanti tes DNA atau jangan sampai host juga bukan anak bapak mama. Karena begini, setiap kita lahir pasti ada orang yang menyaksikan, ada orang di lingkungan sekitar dan seterusnya. Dan dalam kehidupan ini kan semua yang kita lakukan orang tua itu menjadi cerita di lingkungan masyarakat yang ada pada saat itu.
Jadi saya agak ragu dengan cerita orang yang tidak ada di tempat, tetapi dia lebih tahu gitu. Dan saya belum melihat apa yang host jawab, bahwa apakah Tuhan bisa jujur di abad kelima daripada abad pertama di orang-orang yang menyaksikan kelahiran tentang Yesus itu sendiri maupun dia mati itu. Yang kedua, saya dari apa yang host sampaikan untuk Samuel tadi, itu di Samuel 12 ayat 8 ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Mana ada aku bilang 8. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu tadi Anda bilang Tuhan itu apa? Abad pertama, abad kelima. Emang yang di abad pertama siapa? Abad pertama kan Yesus, tapi ada cerita kitab yang datang menjelaskan abad pertama di abad kelima tuh. Bibel kau ditulis kapan, Longo? Emang kau kira Bibel ini ditulis di abad pertama? Ini ditulis jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Sementara Al-Quran kami ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih ada. Onde mande. Al-Quran ditulis itu Nabi Muhammad masih ada. Masih ada Nabi Muhammad. Sementara Bible kau ditulis jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Dan ini Bible, kalau kita ngambil dari sejarahnya, ini bukan perkataan Yesus. Ini karangan Yohanes, karangan Lukas, karangan Markus. Kalau kau mengatakan Kristen di abad pertama atau ada Yesus di abad pertama, sebutkan satu nabi di abad pertama agama Kristen. Sebutkan satu nabi yang menyembah Yesus. Kalau ada, masuk Kristen aku sekarang. Ya, jangan bangga kalian. Jangan kalian bangga di abad pertama. Ini tidak ada di abad pertama. Ini jauh ditulis setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Karangan Yohanes. Sudah, sementara Nabi Muhammad masih ada orangnya. Al-Quran itu ada. Ya, Bang Mantau, belajar lagi. Kalau kau mau mentokkan kami, atau kalau kau mau ngejebak, kau pelajarin dulu kapan ada Bible, kapan ada Al-Quran. Makanya di sini tidak ada dikatakan bahwa Bible ini langsung ditulis dari Yesus, atau langsung ini ditulis ya dari Yesus, atau langsung Yesus yang mengatakannya, gak ada. Ini karangan Lukas, Yohanes. Sementara Al-Quran jelas Allah menurunkannya melalui Jibril, diturunkan untuk Nabi Muhammad, dicatat oleh para sahabat. Udah. Dan zaman itu Nabi Muhammad masih ada, makanya orang Islam percaya. Karena ada orangnya. Sementara ini bagaimana mungkin kita percaya ini ditulis atau ini dikarang oleh Yesus sendiri, sementara ini ditulis ratusan tahun lamanya Yesus terangkat ke langit. Emang ingat? Masih ingat lagi perkataan Yesus? Masih ingat? Nah, kalaulah dikatakan ini adalah perkataan Yesus, sebutkan di mana tertulis sejarah yang mengatakan Yesus pernah dikatakan gila sesuai dalam Bible-mu, Markus 3:21. Bible-mu mengatakan Yesus gila. Pernah gak zaman sejarah dulu Yesus dikatakan gila? Ini karangan. Bahkan karangan ini ini berkontradiksi. Yohanes ke Yohanes aja kontradiksi. Ya. Jadi jangan sosokan kalian mengatakan Yesus di abad pertama. Kau kira Kristen di abad pertama? Ya. Kristen itu adanya, apalagi Protestantan ya. Maksudku Protestan, maaf ya, Protestan. Aku kadang-kadang lata, Protestan bukan Protestan. Ya, Bible kalian, Bible lagi. Kristen, Protestan ada di abad 17, 16, 17. Dan mantap, kok Protestan kan? Maksudku Protestan mantap Protestan kan? Protestan kan? Nah, justru dipertanyakan. Anda Protestan, sementara Protestan itu diturunkan atau dibawa oleh Martin Luther di zaman abad 16.
Nah, di abad 16 nih, Martin Luther membawakan Protestan. Nah, pertanyaannya Bang Manto, kok percaya kok sama si Martin Luther? Kok percaya kok sama si Martin Luther? Sebenarnya Tuhanmu Martin Luther apa Yesus? Sebenarnya Tuhanmu siapa? Martin Luther apa Yesus? Silakan dibantah Pak Mantau. Ya, baik. Saya dari beberapa disampaikan tadi bahwa saya lebih menekankan pada orang yang ada pada zaman Yesus pada saat itu. Saya tidak mengatakan bahwa ditulis ya cerita orang di zaman itu. Orang-orang yang bercerita dan kitab-kitab penulisan kitab sebelum Alkitab yang sekarang ini itu kan ada di sekitar tahun 90-an. Ini menurut Google ini sekitar tahun 50. Menurut Google. Ya, sekitar 15 sampai 20 tahun setelah penyaliban Yesus. Artinya bahwa orang-orang yang waktu itu bersama dengan Yesus, baik mamanya maupun pengikut-pengikut itu masih hidup. Jadi sangat rasional kalau kita pakai logika seperti yang tadi. Artinya bahwa ada orang di sekeliling yang menyaksikan itu. Beda dengan orang yang dia terima wahyu tanpa ada yang menyaksikan itu. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Ada orang yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan Gabriel datang menyampaikan firman? Siapa yang menyaksikan? Bahwa si Maria mengandung seorang anak. Siapa yang menyaksikan? Gembala kan Maria juga. Di mana datanya? Gembala menyaksikan Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Gembala-gembala menyaksikan kedatangan Gabriel. Di mana datanya? Iya, sabar ya, saya cari ya. Sabar, aku harus sabar. Sadar, seharusnya kalian sadar. Anak manusia itu adalah utusan. Ku tak bisa jauh darimu. Asik. Ya, sambil menunggu Pak Mantau, ku naikkanlah dulu saudara-saudara imanmu. Yeremia, Ratapan, Jehekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepaya, Hagai, Zakaria, Meleaki. Ya, silakan Bang Manto cari dulu datanya Pak Mantonya. Kita Lukas 2 ayat ya, 8 sebentar. 20. Berapa Pak Mantau? 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 nomor 8 sampai 20. Silakan bacakan. Lukas 2 katanya nomor 8. Aku pikir nomor 8 sampai 10. Rupanya sampai 20. Silakan dibaca, kami dengarkan. Baca yang kuat ya Pak Mantau. Ya. Bentar ya, Bu. Ya. Baca Pak, jangan baca dalam hati, kami gak dengar. Jangan Pak Manto berfirman dalam hati, manalah kami dengar. Pak Mantau, Oma, dalam hati dia berfirman weh, Oma. Pak Mantau. Iya. Sebentar, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Oh, Lukas 2 nomor 10 sampai 11. Silakan.
kata malaikat bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk kehidupan hari ini telah lahir bagimu yaitu Tuhan di kota Daud. Ayat berikutnya di ayat 2 ayat 16 itu bahwa para gembala itu langsung pergi ke Bethlehem. Para gembala pergi ke Bethlehem. Yang saya tanya siapa saksi pada saat menyampaikan firman, Gabriel menyampaikan firman. Saya gak nanya gembala. Gembala pergi ke Bethlehem itu setelah Gabriel datang. Onde mande. Gak ada gembala menyaksikan kedatangan Gabriel itu, gak ada. Mana datanya? Gembala-gembala pergi. Pak itu setelah kedatangan daripada Gabriel. Namanya juga ada ayat 16. Yang saya tanya nih, pada saat di Gabriel datang nih menyampaikan firman kepada Maria. Nah, siapa saksinya? Maria sendiri melihat itu. Ya kalau begitu Nabi Muhammad juga melihat itu, melihat malaikat. Kalau begitu. Kalau itu jawaban Anda, Nabi Muhammad juga melihat malaikat, bahkan mendengarkan malaikat berbicara. Beda. Kalau itu jawaban Anda. Beda. Karena dalam kehidupan Yesus. Kok beda pula katanya beda? Beda. Karena setelah Yesus lahir dan sampai besar, itu orang-orang yang bersama dengan Yesus juga melihat hal-hal rohani, dalam hal ini malaikat. Pada saat Nabi Muhammad menyampaikan firman juga pada saat Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril, itu juga terjadi hal-hal rohani terjadi. Kalau itu jawabannya, itu terjadi. Dan pada saat Nabi Muhammad itu dapat namanya firman dari malaikat, itu dia sampai demam, meriang dia. Sampai ditemenin sama istrinya, dipeluk sama istrinya. Dan lebih hebatnya, istrinya langsung bersahadat. Udah, orang pertama kali bersahadat, istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Udah, kalau Anda mau bawa kayak gitu, kita kan saksi. Pada saat Yesus lahir, orang-orang ada hal-hal rohani. Ya pada saat Nabi Muhammad juga dapat firman, hal-hal rohani juga terjadi. Beda. Kagak nyambung, ditanya apa, jawabnya apa. Karena setelah Yesus lahir, itu malaikat bercerita kepada pengikut. Pembuktiannya gini aja. Anda itu kan gayel. Sebutkan pada saat zaman Yesus dikatakan Tuhan, ada berapa orang masuk Kristen? Itu aja. Itu untuk membuktikannya. Berapa orang masuk Kristen? Ada berapa orang masuk Kristen? Sebutkan. Di zaman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab pembenci Islam. Di zaman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab membenci Rasulullah. Tapi begitu dia mendengarkan ayat yang dibacakan, dia akhirnya masuk Islam dan disebut singa Allah. Umar bin Khattab dikatakan singa Allah. Kenapa? Karena dia dulu membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membenci Al-Quran. Tapi begitu dia masuk Islam, berani kalian menyinggung Nabi Muhammad, berani kalian menghina Allah, berani kalian menghina Al-Quran, maka Umar bin Khattab akan mengangkat pedangnya. Keren gak? Nah, itu aja pembuktian. Kalau betul Yesus adalah Tuhan, sebutkan berapa orang dulu di zaman Yesus masuk Kristen. Sebutkan. Aku bisa jelaskan, di zaman Nabi Muhammad banyak orang masuk Islam. Dan yang paling utama dan yang terutama yang masuk Islam adalah istrinya Siti Khadijah. Silakan. Nah, sebutkan data di mana tertulis Kristen, banyak orang masuk Kristen di zaman Yesus. Sebutkan. Pada saat orang-orang di zaman Yesus itu data dulu, data. Sebutkan data di mana data mengatakan bahwa di zaman Yesus banyak orang masuk Kristen. Sebutkan data itu aja biar clear. Anda dari tadi gini kan ngeyelnya luar biasa. Udah, sebutkan satu data. Kalau di zaman Nabi Muhammad, dia nabi loh. Nabi. Bagaimana orang bisa percaya bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad adalah malaikat? Banyak yang percaya. Dan pembuktiannya, banyak orang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad. Sekarang sebutkan, kalau memang zaman itu banyak orang percaya Yesus Tuhan, sebutkan berapa orang masuk Kristen di zaman itu. Silakan dibantah. Data.
Saya main data, sebutkan datanya. Bunda juga dari tadi tidak tunjukkan data, tapi sok-sok ini. Kalau pertanyaan, Dari tadi katanya aku gak nunjukkan data. Sebutkan data, di mana data, berapa orang? Sebutkan siapa yang masuk Kristen pada zaman Yesus. Siapa? Sebutkan. sabar ya. Hah? Kalau di zaman Islam, Siti Khadijah, terus Umar bin Khattab, bahkan Bilal juga banyak, dan Anda pasti mendengarkan kisah itu. Sekarang coba, siapa orang masuk Kristen zaman Yesus? Sebutkan satu nama. Siapa? 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 Hei, sebutkan satu nama di zaman Yesus masuk Kristen. Sebutkan satu nama. Gini Bunda, Kristen itu artinya Gini Bunda, sebutkan satu nama, gak usah gini-gini, gak usah. Sebutkan satu nama di zaman Yesus orang masuk Kristen, sebutkan. Iya, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Aku nggak nanya Kristen pengikut, sebutkan satu nama yang percaya waktu Yesus adalah Tuhan. Sebutkan satu nama yang masuk Kristen, sebutkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan 70 murid. Mana datanya Markus masuk Kristen? Mana datanya? Mereka mengikut Yesus. Arti Kristen itu mengikut Yesus. Arti Kristen itu, dan perlu Bunda tahu bahwa Yesus saya dia tidak. Di mana datanya dikatakan Yesus arti daripada Kristen pengikut Yesus, pengikut Kristus? Di mana? Si Markus, si Lukas, si Yohanes, di mana mereka mengatakan bahwa arti daripada pengikut Kristus itu artinya adalah Kristen? Di mana? Sementara arti Kristen adalah pengikut Kristus itu tidak ada di zaman Yohanes, Lukas, Markus, gak ada. Itu di Paulus. Pauluslah yang pertama kali menyebutkan di Antioquia bahwa pengikut Kristen adalah pengikut Kristus. Itu Paulus, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes. Udah Bible kau bantah, kau tipu lagi orang. Mana? Di mana Yohanes mengatakan? Di mana Yohanes, Lukas, Markus mengatakan bahwa arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus? Mana? Mana datanya? Mana datanya? Begini, pengikut Kristus pada saat Gini. Kristen. Oh, gini. Mana datanya? Markus, Lukas, Yohanes. Yang di mana mereka mengatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Mana datanya? Mana? Data mana data? Lukas, Yohanes, Markus, mana datanya? Gini. Mana datanya? Mana? Di mana datanya? Markus, Lukas, Yohanes yang mengatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Datanya di mana? Dari tadi dikenakan ke sini, ngeles dikenakan ke sini. Bible-nya pun dibantah terus. Apa yang misalnya Gak usah misalnya data-data di mana datanya? Bos dari tadi sampaikan pernyataan juga banyak. Saya dari tadi ngomong pakai data, sekarang minta datanya. Di mana? Anda satu pun gak ada bawa data loh. Saya minta di mana datanya? Markus, Lukas, Yohanes mengatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Di mana datanya? Perkataan Markus, Lukas, Yohanes, mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Kedua Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Itu perjanjian baru. Kena gue, kena report. Ngeri kali kelenten.
Sampai tanggal 10 ya. Oh mak sampai tanggal 13. Nah yang report. Enggak, mereka enggak kabur, rungkat kena report. Mereka turun, kena report. Hotel capek juga ya ngadepin hotel. Bunda siapa nama Bapak Paulus? Mana lah aku tahu. Report aku, tanya lagi Bapak si Paulus. Bapakku lah kau tanya, bapakku di Medan bapak. Hotel ngeles kali lah dari tadi. Oh panjang kali ya. Ternyata panjang. Ada 1 jam ya. Bapak Paulus Dewa Zeus, Uma, ngeri kali. Kena aku sampai tanggal 13. Tunggu dulu ya weh. 40 menit tambah 40 ke 80 menit nih. Hotel serbar super ngeyel. Super ngeyel. Tuhannya Yesus yang memberkati. Kan mengikuti siapa? Oh enggak, penyembah berhala juga dikubur kalau mati. Saya bertanya, kalau Kristen mengikuti siapa? Enggak ada situ tradisi bro, kalau itu. Yang saya tanyakan, Kristen mengikuti siapa? Paulus tuh. Enggak. Jadi gini, kalau masalah di kuburan itu. Enggak, yang saya tanyakan Kristen itu mengikuti siapa gitu. Iya, sebelum Muhammad juga kan orang dikubur juga gitu. Jadi maksudnya baginda itu ngikut penyembah berhala gitu. Ya, yang saya tanyakan, enggak ada nabi menyembah berhala, di mana dalil bahwasanya nabi-nabi itu menyembah berhala? Bukan. Ada tadi Orang-orang kan sipil yang penyembah berhala itu kan dikubur juga gitu. Jadi baginda ngikut itu juga gitu. Iya, di mana dalil bahwasanya yang sama-sama dikubur itu penyembahannya juga sama gitu. Di mana dalil? Nah itu makanya kan nggak lucu juga. Jadi ada yang kena sihir juga baginda nggak ngikut juga gitu. Kan nggak lucu. Yesus mati kena racun. Masa Tuhan mati kena racun gitu loh? Enggak, baginda Tuhan yang justru loh. Dia kan makan daging dari Yahudi itu kena racun. Di mana? Di mana ada tuh. Nabi Muhammad Coba di makan? mana? Di Quran Gini dikatakan ya. begini. Gini. Dengarkan saya. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia manusia. Maka Ya, justru ketika itu. Nabi Muhammad Kena sihir. disihir, dengarkan dulu. Gila juga kan? Kamu Dia diam gila dulu. juga. Nah, kamu diam dulu. Jadi ketika Nabi Muhammad terkena sihir, kenapa di situ bisa terjadi? Karena beliau seorang manusia. Jadi 1 kami bulan loh kena sihir. menjadi dalil bahwa bagaimana caranya orang-orang Muslim ketika mereka terkena sihir. Nah itu 1 pelajaran bulan kena itulah yang sihirnya, bisa bro. 1 bulan. kita lakukan. Karena 1 bulan yang kena pertama Nabi Muhammad ini manusia. Nah yang aneh ini ada Tuhan dicobai iblis, sementara iblis itu ciptaan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Apa iblis ini Lah, lupa? baginda itu Apa iblis ini lupa? bocil gitu sah gitu. Bahwa dia itu Tuhan. Masa Tuhan dicobai iblis, dibopong-bopong oleh iblis, Ini. dibawa ke junjungan baik Dan nikahi bocil tuh. Ini tuh Tuhan siapa juga. nih? Nah, Ini kemudian kalau kayak mengenai pernikahan kan gini. Jadi
Yesus ini kan dikatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, yang namanya 100% manusia itu seharusnya dia itu ini apa namanya? Sempurna lah ya kan? Contoh kita bilang titik-titiknya itu seharusnya hidup. Nah, kenapa Yesus ini enggak nikah? Karena titiknya nggak hidup. Kalau dibilang sama pendeta HTD itu, titiknya Yesus ini cuma jadi aksesoris doang, gitu ya. Dibawa aja dulu kau Ginca. Lo nggak bisa diskusi kau. Halo? Ya halo. Ya, gini kawan-kawan. Boleh nggak kita diskusi dengan baik? Boleh, silakan. Apa yang kita diskusikan? Tadi itu sempat saya dengar yang pertama bahwa si kawan tadi itu membawa bahwa disampaikan bahwa kalau dalam Kristen itu bohong dalam segala hal. Saya minta satu ayat saja secara letterlek bohong dalam segala hal. Silakan Bang. Silakan Ustadz. Ya itu kan di Filipi 1:18. Di Roma 3:7. Silakan buka saja. Anda ada ini Bible di situ. Enggak, kau yang sampaikan, kau juga yang baca kawan. Ya silakan baca aja di situ. Apa bunyinya? Ya silakan baca, buka aja. Ada Bible nggak di situ? Biar enak. Silakan buka Bible-nya. Oke, bentar ya. Kemudian di Roma 5:20 dan juga 1 Korintus 15:15. Silakan buka satu-satu. Pertama 1 Filipi 1:18. Iya, saya baca ya, Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Mana di sini Kristen? Mana Kristen berbohong dalam segala hal mana? Ya, lawan kata dari jujur apa? Enggak, saya tanyakan bahwa mana lawan kata dari Kristen palsu. bohong dalam segala hal. Iya, Anda bisa mengerti Kristen bahasa bohong Indonesia dalam kan? segala hal. Lawan Enggak. kata Saya kejar. daripada jujur. Saya kejar Anda dalam tadi kan saya bilang tunjukkan letterlek bahwa Kristen bohong dalam segala hal. Enggak, jangan kau fitnah bro. Jangan kau fitnah. Itu kita mau coba baca Roma 3:7, kemudian juga Roma 20, Roma 5:20 coba. Oke, saya di kejar dalam ya. Roma Kristen bohong dalam segala hal tetapi ya. jika kebenaran teos oleh dustaku, kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa tuh? Iya, kalau nggak nilfu, untuk memberitakan tersebut ajaran kalian tidak peduli. Bahkan di Roma 5 nomor 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Sudah. Artinya begini. Itulah yang ku bilang, kamu itu bohong. Karena secara letterlek tidak ada katakan di situ Kristen bohong dalam segala hal. Artinya dalam kebohongan satu kali kamu akan bohong terus menerus. Ini kita bukan kitab Kristen. Enggak, kamu akan bohong dalam segala hal. Saya nanya, itu. Ini bukan kitab Kristen. Di sini ada tulis Kristen enggak? Saya nanya Filipi, Roma maupun Korintus. Di sini enggak ada secara letterlek Kristen bohong dalam segala hal. Saya nanya. Saya ngejar Filipi, Anda fitnah. Roma Anda fitnah. maupun Korintus. Anda fitnah. Apakah bukan kitabnya orang Kristen? Anda fitnah. Kristen bohong dalam segala hal. Mana ayatnya? Saya nanya lagi. Anda fitnah. Kenapa ini? Santai bang, jangan kebanyakan. Ustadz kok menyampaikan sesuatu yang bohong? Iya, makanya saya nanya. Gini, Bang Ramon, saya Ustadz kok menyampaikan sesuatu yang bohong? Oke, saya nanya lagi. Diperbolehkan?
Kalau misalkan salah, tinggal bantah gitu loh, simple. Saya bantah mana ayatnya Kristen bohong Ya dalam itu segala tadi. hal. Tadi kan sudah disebutkan. Mana secara letterlek tidak ada Kristen bohong dalam segala hal. Oke. Gini dia, tadi itu Mana kan ayatnya? Saya dengarkan kejar. dulu, Tunjukkan satu. dengarkan dulu. Kamu kok naik Tunjukkan satu ayat saja ya. Kristen bohong dalam. Santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anda warahmatullahi tidak jawab berarti Anda fitnah. Iya sebentar, makanya saya jawab. Tadi kan temanmu, ya seimanmu sama-sama penyembahan Tante Maria menuduh bahwa Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Kami jelaskan apa saja yang diperbolehkan berdusta dalam 3 hal itu. Nah, kami counter bahwa di Kristen juga boleh berbohong bahkan dalam segala hal. Nah, dijelaskan oleh Ustaz Miftah tadi bukan berarti ada tertulis letterlek. Artinya ada juga di dalam kekristenan itu boleh berbohong bahkan dalam segala hal pun. Silakan Ustaz. Iya. Sekarang tinggal bantah sudah? aja. Oke, sudah? Ya, Sudah? silakan. Oke, Silakan. gini kawan-kawan. Apakah tadi narasi kawan yang tadi itu bahwa ada juga yang dalam yang tadi disampaikan bahwa berbohong dalam 3 hal itu kan kalian kan setujui apa yang dia bilang bahwa berbohong dalam 3 hal, betul? Iya, silakan. Ya betul. Oke, terus kemudian kalian merorong bahwa dalam Kristen juga ada bahwa berbohong dalam segala hal. Makanya ku bilang ayatnya di mana Kristen berbohong dalam segala hal, tunjukkan ayatnya. Sekarang saya tanya dulu sama Bang apa ini. Paulus ini Kristen bukan, Bang? Ya tidak tanya Paulus. Saya tidak tanya Paulus. Yang saya tanya adalah Paulus berarti bukan Kristen. Saya bukan tanya Paulus. Saya nanya Paulus. Yang saya tanya tentang Kristen berbohong dalam segala hal. Mana buktinya? Ini saya tanya, Paulus ini Kristen bukan? Loh, saya udah jawab. Paulus Apa? itu, saya nggak tanya tentang Paulus. Ya saya tanya Paulus ini Kristen bukan? Loh, kalau Anda tanya Paulus, tanya saya sama Paulus, jangan tanya sama saya. Oh. Berarti nggak sama Paulus ya? Nah, itu udah dusta. Makanya saya itu udah bilang dusta itu. begini. Udah dusta. Saya Itu. tidak bertanya tentang siapa itu Paulus dan agama apa itu Paulus. Yang saya tanya bahwa kalian tadi memfitnah bahwa Kristen berbohong dalam segala hal. Maka itu saya bilang mana ayatnya? Saya bilang Kristen, saya yang bilang Kristen itu berbohong dalam segala hal. Filipi 1 18-19 kau baca itu. Aduh. Baca bahwa Kristen berbohong dalam segala hal. Ada kata segala hal di situ, silakan. Makanya saya bilang tadi, secara letterlek kamu minta seperti itu berbohong dalam segala hal itu memang tidak ada. Tetapi indikasi bahwa Paulus ini menyebarkan Kristen dengan cara berdusta. Artinya semua yang diajarkan Paulus mengenai Kristen itu hasil dusta. Paham gak sih? Aduh. Sudah. Hasil berbohong, hasil Paulus berbohong. Nah hasilnya seperti kalian ini tukang bohong. Sudah belum? Padahal tidak ada. Itu dusta semua. Mulai. Aku tanya tadi kau kesana kenal kesini. Paulus kau bilang nggak kenal, itu kan dusta juga itu namanya. Gimana sih? Sudah? Gini, silakan. kalau memang nggak ada bilang, saya minta maaf, tidak ada yang ada. mana tertulis mana? Itu silakan. 2 Korintus 12 ayat 16. Oke, 2 Korintus ya. Aku Oke. tidak menjadi Saya beban buka bagi ya. kamu, tetapi karena Saya buka. aku cerdik, aku telah 2 Korintus menangkap berapa? kamu 2 dengan Korintus berapa? tipu daya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 2 berapa? Korintus 12 ayat 16. Saya ini udah baca Alkitab berkali-kali, bro. Tidak ada Kristen bohong dalam segala hal. Jadi jangan Anda belajar bohong sama saya. Korintus berapa? 2 Korintus 12 16. 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku Nggak ada telah di situ menjerat kata-katakan. kamu. Di dalam bahasa aslinya tidak ada kamu katakan. Kita ini baca bahasa Indonesia, bro. Loh, berarti Paulus berbahasa Indonesia. Aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Mana
Mana Kristen bohong dalam segala hal? Nah ini aku jelaskan ya. Baik, Mana? aku tidak menjadi beban bagi kamu, menjelaskan. tetapi Ini karena Alkitab saya, jangan menjelaskan. dengarkan. Ini kan kita pakai bahasa Indonesia, makanya jangan kejang-kejang dulu, santai. Di sini Makanya aku bilang, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Ya, Di situ Paulus mengaku menggunakan tipu daya atau trickery untuk mempengaruhi jemaat. Artinya dia mengajarkan kekristenan ini dengan cara hasil tipu daya. Artinya semua yang diajarkan Paulus hasil tipu daya. Berarti Kristen sekarang hasil dari tipu daya. Gimana sih kamu ini? Aduh, Oten. Yang Di Roma 37 juga itu, dikatakan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bayu, Masya Allah. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku. Anda ngerti nggak? Dusta sama bohong itu sama nggak sih, Bang Raymond? Bang Raymond, dusta sama bohong itu sama nggak? Oi, Raymond, dusta sama bohong sama nggak? Sama nggak dusta Sekarang sama saya bohong? tanya, Anda sedang berbohong atau berdusta? Dusta sama bohong sama nggak? Saya tanya, Anda sedang berbohong atau berdusta? Tanya malah tanya balik. Raymond, dusta sama bohong itu sama. Assalamualaikum. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KBBO itu salah, Ustaz. Oh, salah. Tidak. Iya. Berarti ini bukan pengajaran Kristen ya, Bang Raymond ya? Baik di Filipi 1:18, Roma 3:7, 5:20, Oh, perbesar aku ya, gitu. Perbesar aku ya, karena kalian tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab. Ini satu ayat Di mana saja. ayatnya? Kristen bohong dalam segala hal. Kalian kan nggak sanggup. 2 Korintus 12 ayat 16. Gak usah bohong begitu, bro. Paulus Makanya gue itu bilang. mengajarkan Kristen dengan hasil tipu Makanya daya. gue bilang tadi. Karena kelicikannya dia mengajarkan Makanya gue bilang Kristen tadi dalam satu tipu kali daya. Artinya Kristen sekarang ini hasil tipu daya Paulus. Makanya kalian tersesat menyembah anak Maria, sementara Yesus sendiri mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Kan dusta semua ini. Gimana sih? kasih saya sedikit waktu Bang Teguh. Silakan. Om Bayu. Ya. Ntar aku jawab perbesar dulu, perbesar. Aku mau tanya ini sama Tunggu dulu kalian Bang Raymond. Itu jelas di sana. Tapi tidak mengapa. Itu yang lebih pasnya gitu loh. Anda kan sekarang ini kan berdusta di mana-mana, menipu di sana kemari, mengatakan Yesus anak Allah, Kristus itu anak Allah, itu kan dusta, ya kan? Mengatakan Yesus itu adalah jelmaan, reinkarnasi atau firman apa-apalah segala macam, itu kan dusta dari segala hal. Itu Bang, di Filipi 1 nomor 18. Coba kamu baca di sana. Telah itu ayat. Tetapi tidak mengapa. Tuh, tetapi tidak mengapa. Kalimat awalnya itu tetapi tidak mengapa itu sudah mengatakan bahwa kalian itu dibolehkan berdusta dalam segala hal untuk memberitakan Kristus ini. Itu loh, baik itu berdusta maupun jujur itu tidak masalah katanya gitu loh. Lanjut. Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian ya. Karena dari tadi kalian bernarasi tapi kalian itu sesungguhnya seperti Abang Sitinjak bilang itu kalian memberitakan firman Tuhan dengan dusta. Nah sekarang saya tanyakan sama kalian. Halo? Kalian dengar suara saya? Saya dengar. Oke. Halo, ini Pak Ustadz. Pak Ustadz Coba dan teman-teman. Coba ditanggapi saya dulu baru kita lompat. Bagaimana maksud dan tujuannya ini Filipi 1 nomor 18 sampai 19. Belum selesai satu kamu udah mau lompat gitu loh.
Coba kamu tanggapi dulu apa tujuan dan maksudnya ini. Tetapi tidak mengapa. Tuh, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tidak masalah katanya. Makanya kalian itu beribu macam cara itu kalian lakukan di Indonesia ini, Bang. Coba Anda paparkan maksud dan tujuannya ini. Iya, silakan. Ini abang tanya sama saya ya. Halo? Coba abang terangkan dulu. Oke. Jadi kayak begini. Bahwa tadi kawan-kawan ini bernarasi bahwa Kristen itu bisa berbohong dalam segala hal. Namun yang saya temui tidak ada bahwa Kristen itu berbohong dalam segala hal. Ya. Namun di sini bilang begini, tetapi tidak mengapa. Ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, arti ayat ini begini. Bentar. Kalau kita baca, ya, ini kan Paulus sedang dalam penjara sebenarnya. Paulus dalam penjara, Paulus mengirim surat Filipi ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Paulus menjelaskan atau menegaskan, menuliskan surat Filipi ini kepada orang-orang atau jemaat-jemaat yang di Filipi, bahkan orang-orang yang ada di sana di Filipi. Gak apa-apa, kalian memberitakan firman Tuhan dengan maksud yang tidak benar juga gak apa-apa. Yang penting firman Tuhan itu diberitakan. Gitu loh. Aku bersukacita, aku bersukaria. Walaupun ada orang-orang di dalamnya itu ya memakai atau menempelkan nama Kristus sekalipun mereka itu bukan Kristen. Mereka memberitakan dengan tipu muslihat, tipu daya. Tepuk tangan lagi. Dengan kebohongan. Gitu loh. Jadi begini. Makanya itu saya sampaikan kepada kalian bahwa kalian tidak bisa menemukan bahwa di sini Kristen bohong dalam segala hal. Sekarang saya tanyakan kepada Anda. Makanya saya tanya, Bayu, ini Kristen bukan? Saya tanyakan kepada kau, Bayu. Kau jawab ini ya, Bayu ya. Kau jawab ini, Bayu. Oh, berarti nggak bisa disanggah ya. Siapa yang paling tertinggi? Siapa yang paling tertinggi menurut Anda? Gini, saya tanyakan kepada Anda ya. Saya baca aja nih. Saya baca aja dulu. Tolong dulu perbesar dulu aku. Apa namanya? Baca aja, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Oke. Bentar ya. Dalam Ibnu Majah orang lagi nih, enggak tahu malah kenapa nih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Muhammad bin Jafar berkata, telah menceritakan kepada kami Syuba berkata, aku mendengar Talha bin Musharif berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Aujasa berkata, aku mendengar Al-Barah bin Asib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun. Jadi Allah memintakan ampun kepada siapa nih? Yang bercerita siapa, Bang? Baca Arab aja. Allah hadisnya dan para malaikatnya memintakan ampun kepada orang-orang yang ada di barisan pertama. Hadisnya tunjukin. Bahasa Arabnya tunjukin. Sunan Ibnu Majah. Ya silakan tunjukkan itunya. Coba tunjukkan Arabnya. Di situ itu tulisannya apa? Sholawat atau apa? Makanya aku bilang diperbesar aku. Makanya nggak bisa diperbesar ini Dudul. Nggak tahu kenapa ini. Oke lah. Kalau begitu menjadi pertanyaan, siapa yang paling tertinggi? Otoritas yang paling tertinggi siapa?
Iya, Kalau saya Allah pengen, kenapa pengen Allah? tahu Arabnya Kalau itu. Allah, kalau Allah Ibnu Majah- kenapa Allah Ibnu dan Majah para berapa? malaikat meminta ampun? Jadi Ibnu Majah berapa? di situ Ibnu Majah berapa? ini kemarin Kenapa udah kita Allah bahas, meminta Ustaz. ampun, pengampunannya? Kenapa Di Allah situ- meminta pengampunannya? Ya, dengarkan jawabannya. Maka santai. Di situ di dalam bahasa Arabnya itu sholawat. Kenapa di sini Allah dan para malaikat meminta ampun? Dengarkan, makanya saya jelaskan. Kau kan baca terjemahan. Di dalam Arabnya itu nggak ada kata meminta ampun di situ. Di situ sholawat. Sholawat. Jadi gini, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan. Jadi salawatnya Allah dengan salawatnya para malaikat itu berbeda. Salawat Allah itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada di saf paling depan. Sementara salawatnya para malaikat itu memohon diberikan rahmat kepada Nabi. Kau kan ngomong, kan yang kau baca kan terjemahan, bukan Arabnya. Berarti sadar atau tidak sadar kamu mengklaim bahwa terjemahan ini salah? Salah? Bisa saya bilang salah? Emang salah? Gitu, salah. Salah. Iya. Emang salah kenapa? Kok salah? Loh, kenapa? Loh ini kenapa? Enggak kawan, gini. Orang gini. Contoh bahasa Inggris ya. One. Makanya. One atau I love you. Kata I love you, kalau kita translatekan, kalau kita terjemahan di bahasa Indonesia tentu sama halnya dengan konteks atau teks asli. Iya. Enggak, kok ada juga orang menerjemahkan I love you itu aku suka kamu. Ada juga yang mengatakan aku cinta kamu. Oke, berarti kamu kau pengakuan dulu. Kata Kau pengakuan itu kan dulu. berbeda-beda. Kau pengakuan dulu kawan. Apa? Bahwa ini salah, yang kau bilang ini. Terjemahan salah. Aku mau bilang salah. Kenapa rupanya? Ini Rasulullah lo yang ngomong. Mana ada Rasulullah bahasa Indonesia? Gila kau ya? Lo ini lo. Sejak kapan Nabi Muhammad ngomong bahasa Indonesia? Lah, terus kenapa ini diterjemahkan? Ya, terus kenapa ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Kau tanya sama yang biar orang-orang bahlul seperti itu. Loh, kok gitu sih? Jangan begitu. Jangan begitu. Masa tanya sama orang yang ini? Memang begitu. Jawab kau begitu kurang bagus kawan. Gitu loh. Begitu kawan. Oke lah, PR aja buat kalian ya. PR aja. Enggak PR. Tugas. Jelas kok itu. PR aja buat kalian ya. Remon, gini Remon. Remon, gini Remon. Orang kan Islam itu tunggu tenang dulu kau. Kita jelaskan ya. Bayu kau diam dulu. Tunggu dulu, Bang. Tunggu karena kau ngotot. Gini. Gitu loh, kau ngotot. Enggak di sini. Ini kayak mana cara ngebesarin? Nggak bisa ngebesarin ya. Di situ kan kalimatnya begini. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Salawat di situ, bukan memohon ampun. Gimana sih? Terus kenapa ayat ini bilang memohon ampun? Kau kan baca bahasa Indonesianya, baca bahasa Arabnya. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Makanya tadi saya bilang bahwa tulisan I love you kalau diterjemahkan aku cinta kau gitu loh. Aku cinta kamu. Kalau ada orang mau terjemahkan aku suka kamu, nggak boleh rupanya. Loh, tapi itu kan sesuai dengan aku cinta gitu loh. Ada kata cinta I love you. Bahasa aku Arab, sayang, aku cinta. Kata bahasa Arab terjemahan di sini pasti sesuai dengan apa yang ada di tulisannya Arab ini atau tulisan teks asli sini. Kalian ini kan bani terjemahan. Ini saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya. Bani terjemahan. Sedangkan Anda di sini sudah membuktikan per kalimat nih. Aku terjemahkan per kalimat. Innallaha Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusallu bersalawat ala sufu fil awal. Tadi kalian nggak bisa awal. Orang-orang yang berada di saf terdepan atau saf paling awal. Itu terjemahan yang benar.